Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada Kamis, 22 Februari 2024, menggelar bimbingan teknis kesiapan implementasi perlindungan data pribadi bagi badan publik, yang bertempat di Ballroom Ternate Sepa Hotel. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dalam sambutannya menyampaikan bahwa data pribadi yang tidak dilindungi, dapat diambil dan merugikan orang tersebut, oleh karena itu dibutuhkan komitmen bersama untuk melindungi data pribadi sebagai aset yang berharga. Bahwa data pribadi seseorang dapat diambil dengan mudah dan merugikan orang tersebut, baik lewat media sosial maupun sumber-sumber aplikasi umum lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa ada banyak permasalahan yang terjadi dan dibutuhkan komitmen untuk melindungi data pribadi sebagai aset yang berharga. Sementara itu, kalau kita lihat pada tataran internasional, ada banyak negara yang telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Beberapa negara ASEAN juga menyusun aturan khusus yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Artinya, negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkait dengan data pribadi melalui pengaturan regulasi yang dibuat pada berbagai negara. Di Indonesia sendiri kita sadari sungguh bahwa dibutuhkan regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang diatur secara komprehensif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP. Nah, oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon atau selaku pemerintah, kami menyambut baik kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan di saat ini tentang kesiapan implementasi perlindungan data pribadi bagi badan publik yang digelar di saat ini sebagai salah satu hal utama terkait persiapan pelaksanaan Undang-Undang PDP dimaksud. Di tempat yang sama Hendri Sasmita Yuda Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Kemkominfo RI, menjelaskan kegiatan ini dilakukan karena kita telah masuk di zaman transformasi digital, sebab itu diharapkan melalui BIMTEK ini bisa menjadi bekal untuk menjawab ekspektasi publik agar data yang dikelola aman dan terlindungi. Iya, terima kasih. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo dengan pada hari ini dengan tema kesiapan implementasi PDP bagi badan publik itu melibatkan organisasi perangkat daerah yang berasal dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Nah, di situ kita undang dari sampai tingkat kabupaten dan kota. Nah, mengapa ini kita pilih? Karena berdasarkan pemetaan yang sudah kami lakukan untuk melihat kesiapan implementasi PDP di badan publik untuk wilayah timur ini yang kali pertamanya. Kita sudah dilakukan di wilayah tengah, kemudian wilayah barat, dan ini untuk yang timur pertama dan Ambon kita tunjuk sebagai tempat yang saya kira bisa melaksanakan penyelenggaraan dari kegiatan ini. Kemudian kenapa ini dilakukan gitu ya? Jadi sebagai bentuk dari kewajiban pemerintah ketika undang-undang itu muncul, maka kita perlu mendiseminasikan. Kenapa kita ajak pemerintah daerah? Jadi kita pun memahami bahwa sekarang sudah masuk kepada era transformasi digital, yang mana kehadiran data dan pertukaran data itu semakin menjadi nilai kunci dalam memberikan layanan publik. Nah, hadirnya PDP untuk mengisi tata kelola yang perlu dilakukan oleh pengelola data atau organisasi perangkat daerah itu tidak hanya di level pusat tapi juga termasuk di daerah. Nah, harapannya dengan peserta mengetahui substansi dasar dari Undang-Undang PDP dan peraturan turunannya ini bisa menjadi bekal nanti untuk menjawab ekspektasi publik
ya kan? Nih kita tahu bahwa ekspektasi publik dengan adanya PDP ini sudah semakin meningkat nih. Mereka ingin datanya ketika dikelola oleh pengelola data atau pemerintah daerah itu memang aman, terlindungi, dan mereka juga punya hak. Nah, untuk itulah kemudian bekal ini kita harapkan dibawa sehingga bisa diimplementasikan di masing-masing organisasi tersebut. Dan saya kira memang namanya implementasi kan pasti akan ada banyak tantangannya. Nah, di sini juga kita mendiskusikan risiko-risiko apa, tantangan apa yang harus dilakukan. Saya kira ini bukan pekerjaan yang sekali selesai, tapi kita harus lakukan secara kontinu ya. Dan kami juga terbuka, baik Kementerian Kominfo maupun pusat terbuka untuk menjalin kerjasama berikutnya untuk implementasi dari perlindungan data pribadi.